Wahabi ini memang dalam persoalan-persoalan agama kelihatannya memang tidak konsisten, tidak punya kaidah yang baku. Ya. Artinya kaidah itu ya suka-suka lah. Malah kami letakkan pola pemikirannya mereka itu ditumit. Kalau dengkul masih mendingan kiai, masih di atas. Pemikiran mereka itu ditumit. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku, sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku, semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari abad ke-3 sampai abad ke-5 ya. Jadi gini kiai, masalah Wahabi itu 2023. Itu dia mengatakan Muhammadiyah itu sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. NU sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. Saya bilang sama teman-teman, kalau mereka dibiarkan seperti ini, tidak dikasih efek pelajaran, maka dia akan selalu menghina Muhammadiyah. Maka ketika itu saya gerakkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Enggak ada orang Wahabi menyesatkan. Wong Muhammadiyah banyak bantuan dari Wahabi kok. Mungkin Wahabi yang salah itu. Anda sudah salah memahami Muhammadiyah. Wong yang mendirikan dakwah salaf di Indonesia ini Muhammadiyah kok. Corongnya itu Muhammadiyah. Anda lebih tahu saya orang Muhammadiyah ya. Saya orang Muhammadiyah. Paling ngerti sejarah Muhammadiyah. Dulu yang menyesatkan Muhammadiyah itu tetangga sebelah. Iya. Dulu itu perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang membendung itu? Yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa coba? Anda paham nggak siapa coba orangnya? Apakah Wahabi yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Bukan, orang sebelah tuh. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Dari sejak dahulu kala, sepertinya dendam Pak Idrus Romli kepada Wahabi ini nggak sudah ya, malah menimbulkan atau menciptakan generasi-generasi baru juga yang sama ikut sentimen kepada Wahabi Salafi. Walaupun mungkin kebanyakan pengikut-pengikut atau fansnya Pak Idrus Romli ini jarang memantau atau mendengarkan ceramah-ceramahnya orang-orang yang disebut Wahabi. Sama kayak aku dulu juga ya, kayak apa ya, nggak suka aja kayaknya ketika buka YouTube itu dengan ceramah tahu-tahu nongol Wahabi gitu kan, tiba-tiba ceramahnya ngerokok haram, padahal aku lagi ngerokok gitu kan. Ya udahlah, paksain lah dengerin gitu kan, dengerin lagi. Atau yang lain lagi, channel Wahabi yang lain lagi, musik haram, padahal mungkin di sekitaranku tuh lagi ada musik gitu gitu kan ya. Kadang-kadang lagi dengerin musik kan jadi tambah kesel ya. Kadang lagi main gitar gitu kan ya, kadang-kadang kan iseng main gitar, nggak musiknya aja, alat musiknya pun dibilang haram gitu kan. Waduh, kayaknya semua kegiatan gue ini nggak ada yang betul nih kan kayak gitu kalau dengan ceramah Wahabi ya. Apalagi ya di sekitaranku kalau misalnya ada orang meninggal tuh kan tahlilan ya kan, ya kayak biasa lah ya, ada orang meninggal tahlilan ya ikut kan namanya. Di sekitaran banyak yang tahlilan, dengan ceramah Wahabi lagi tahlilan bid'ah katanya. Kayaknya semua yang kulakukan salah ini kayaknya, dosa semua nih. Belum lagi awak yang berbuat-buat maksiat, karena ya memang awaknya orang biasa orang yang masih banyak dosa. Yang awak rasa nggak berdosa aja itu diharamkan lah, dibid'ahkan kan. Kayaknya itu kesal aja kayaknya sama Wahabi. Bukan kesal aja ya, sampai pas jijik pun, jijik kalau udah nengok Wahabi ceramah itu. Tapi ya mau kayak mana, mau jijik pun mereka membawakan dalil juga ya. Jadi ya mau kayak mana. Udah gitu, kalau diingat-ingat dulu sempet juga jadi ini ya namanya anak muda kita ya, masih bujangan, masih bebas mau ngapain aja, yang minum-minuman lah, yang maksiat lah, itu yang jelas-jelas dilarang agama aja, yang dimana mau itu Ustadz Aso aja, mau itu Ustadz Wahabi, itu sepakat pasti bilang salah, pasti bilang dosa. Nah itu bisa ya, pada saat itu aku bisa berdamai dengan itu, walaupun aku tahu itu yang kulakukan itu dosa dan salah, tapi itu kok bisa berdamai gitu kan. Nah ini kenapa nggak bisa ketika Wahabi yang menyampaikan kalau itu salah dan itu dosa dan ada dalilnya juga. Nah dari situ ya pelan-pelan mulai berdamai lah, ya udahlah terima aja kalau memang dosa, kalau memang salah ya sama kayak dulu juga kan gitu ya. Dari situlah kalau dibilang ya udahlah, mau ngapain juga kan benci-benci sama atau jijik-jijik sama Wahabi, toh nggak ada manfaatnya juga gitu kan. Nah itu sekilas info aja ya.
Mana tahu ada kawan-kawan yang tadinya benci, jijik juga sama Salafi, Wahabi, siapa tahu bisa berkurang lah ya. Nah, ini ada video yang mungkin bisa juga mengurangi kebencian atau kejijikan kawan-kawan atau saudara-saudara Muslim kepada Salafi, Wahabi. Yaudah, kita simak dulu videonya. Kayak melihat mereka ini tidak konsisten atau gimana ya? Wahabi ini memang dalam persoalan-persoalan agama kelihatannya memang tidak konsisten, tidak punya kaidah yang baku. Ya. Artinya kaidah itu ya suka-suka lah. Suka Seenak-enaknya. seenak-enaknya. Suka dipakai, gak suka bikin kaidah yang bertentangan. Iya. Mincela-mincele ya. Contohnya ada nggak Pak ya? Mungkin ada yang kaitan dengan takwil lah Pak ya. Kan katanya tak boleh mentakwil. Tapi apakah di sisi lain ada mereka mentakwil? Mungkin contoh ketidakkonsistenannya ada nggak di situ Pak ya? Banyak itu. Misalnya ya, kita meyakini dalam akidah Ahlus Sunnah Allah itu maha suci dari tempat. Allah tidak bertempat. Lalu kata Wahabi, enggak, Allah bertempat. Di mana? Di Arasy. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Loh, itu gak bisa menjadi dalil Allah bertempat di Arasy. Karena istawa ini lafadz mustarak. Kalimat yang punya banyak makna. Bisa bermakna bersemayam, bermakna menuju, bermakna tegak, ya. Ada sekitar 15 makna. Kalau ini dipaksa, Allah bersemayam di Arasy bertentangan dengan ayat lain. Misalnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Atau misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kita sekarang ada di ruangan. Kalau Allah bersama kita kan ada di sini berarti. Akhirnya kata mereka, "Oh enggak. Tuhan bersama kamu itu ditakwil." Maksudnya Tuhan tahu kamu ada di situ. Loh, katanya menolak takwil. Tapi ini kok ditakwil? Oh, itu salah satu contoh mereka tidak konsisten dalam Salah kaitan satu takwil. contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Paham? Tadi sudah disebutkan, Ibn Abdul Hasan Asy'ari mengatakan tidak boleh membawa hakikat kepada majaz illa bi hujjah, kecuali ada apa? Dalilnya. Contoh lain yang konsep bid'ah hasanah. Nggak sedikit dulu Ki, yang kita luruskan. Itu akidahnya melenceng nggak di situ Ki? Kalau orang model begitu pemikirannya. Yang melenceng. Kan namanya nggak punya kaidah yang baku. Betul Ki. Lanjut Ki. Misalnya konsep mereka menolak bid'ah hasanah. Mengapa mereka nggak mau bid'ah hasanah? Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitabnya Syarah Wasitiyah, kemudian Al-Ibda, dia bilang karena hadis kullu bid'atin dhalalah didahului dengan kalimat kullu keseluruhan. Dan kullu ini katanya kulliyat apa namanya? Ini termasuk sur. Kulliyatun amma. Jadi lafzul am musawwarun bi aqwa adawatil umum. Ini kalimat umum yang disur, yang dipagari. Pakai istilah sur. Sur ini kan istilah mantek. Mereka anti memantek. Masuk. Mereka ini membingungkan. Kemudian dengan kalimat yang paling kuat menunjukkan keumuman yaitu kullu. Makanya kullu bid'ah nggak bisa dibatasi. Lalu di kitab yang sama, beberapa halaman sebelumnya di kitab yang sama, ketika membahas Al-Quran makhluk apa bukan, dia seakan-akan berpolemik dengan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Betul. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran kata Mu'tazilah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Al-Quran sesuatu. Berarti Allah yang menciptakan. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh enggak. Ini walaupun segala sesuatu, Quran nggak masuk di sini. Nggak masuk. Loh kan ada kullu. Kullu nggak berarti semuanya di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya ketika Allah menceritakan melalui lidahnya, melalui burung hudhud tentang Ratu Bilqis. Ratu Hudhud bilang wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis oleh Allah dikaruniakan kulli syai', segala sesuatu. Kan enggak segalanya diberikan sama dia. Betul. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan punya dia katanya. Nah sama dengan ini. Lah, ini mengapa Al-Qur'an aja Syekh Ibnu Utsaimin ini mau dibatas lafaz kullunya itu diberikan arti terbatas. Hadis gak mau. Kan sama saja sebenarnya. Artinya mereka ini gak punya kaidah yang baku yang jelas. Apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah. Menyebutkan ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya.
kemudian Suyuti dan yang lainnya ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Ali bin Abdissalam ya dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi 5 dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullahu taala, maka disebutkan bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan. Ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Namun di zaman setelahnya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Si rawi ini pendusta, si rawi ini jujur, si rawi ini kurang hafalannya, si rawi ini ngaco, si rawi ini banyak salahnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, dibuat oleh para ulama agar bisa memurnikan hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di zaman Nabi tidak perlu karena para sahabat dengar langsung dari Nabi, hadis semuanya sahih. Tapi belakangan ada ilmu ini, dan ini ilmu agama. Makanya dimasukkan dalam bid'ah yang baik. Tapi bukan ritual. Contoh lagi ilmu nahwu dan shorof. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahwu dan shorof. Kenapa? Karena para sahabat semua pakar bahasa. Kita ini yang bahlul-bahlul ini yang tidak ngerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof. Tetapi ini bukan ritual. Ya, ini bukan ritual. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan sarana. Contohnya Al-Quran dikumpulkan. Ini juga bukan ritual, ini sarana. Karena Al-Quran di zaman Nabi tidak mungkin dikumpulkan karena Al-Quran belum selesai. Tatkala Nabi sudah meninggal, Al-Quran sudah sempurna, baru dikodifikasikan. Kenapa tidak dikumpulkan? Karena pertama, Al-Quran belum selesai. Yang kedua, bisa jadi terjadi nasih dan mansukh. Paham? Ayat dihilangkan, ada perubahan dan macam-macamnya. Baru kemungkinan terjadi mengkodifikasikan Al-Quran setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan Abu Bakar waktu disuruh mengumpulkan Al-Quran, dia pun takut. Dia mengatakan, saya tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal ini boleh, tapi dia pun takut melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Allah melapangkan dadanya, kemudian dia mengumpulkan apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau berkaitan dengan sarana yang disebut dengan bid'ah hasanah, maka ini tidak jadi masalah, tidak ada khilaf ya. Bahwasanya tidak mengapa. Yang kita permasalahkan kalau ritual, timbul ritual baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Kami teman-teman di Sumatera Barat itu berpikir seperti ini. Mereka itu pola pemikirannya yang tidak konsisten. Malah kami letakkan pola pemikirannya mereka itu ditumit. Kalau dengkul masih mendingan masih di atas. Pemikiran mereka itu ditumit. Jadi kalau kata-kata kita tidak masuk ke dalam hatinya, cuma dalam pikiran mereka. Pemikiran mereka tak sampai ditumit. Maaf, tidak sampai didengkul, tapi cuma sampai ditumit saja. Didengkul saja pemikiran orang salah, apalagi ditumit. Nah itu tuh. Itu kami artikan pemikiran orang-orang Wahabi itu. Banyak ya di Sumbar Wahabi. Banyak. Tanggung jawab, Ustaz. Ini tanggung jawab uja. Jadi gini masalah Wahabi itu 2023. Itu dia mengatakan Muhammadiyah itu sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. NU sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. Saya bilang sama teman-teman, kalau mereka dibiarkan seperti ini, tidak dikasih efek pelajaran, maka dia akan selalu menghina Muhammadiyah. Maka ketika itu saya gerakkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Awalnya kita panggil pelan-pelan, dia nggak mau. Kita panggil pelan-pelan, nggak mau kan? Kita lapor ke Polda. Maaf, kita lapor ke Polres Payakumbuh. Di situ mulai dia takut tuh. Kita dicari-cari sama dia. Kita lagi nggak mau ketemu. Awalnya sebelum kita lapor ke Polres, supaya dia terbayun dulu kan? Ada permintaan maaf. Tapi dia sok-sok inilah. Sok-sok menunjukkan taringnya lah. Saya bilang, saya kumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Orang seperti ini tidak boleh didiamkan. Kita laporkan ke PWM, pimpinan wilayah Sumatera Barat. Siap orang yang dilaporkan, siap. Kita serahkan kepada pemuda-pemuda. Ketika itu saya sendiri yang paling terdepan. Berapa ininya nanti kita cari LBH Muhammadiyah kan ada. Kita laporkan ke Polres. 1 minggu belum digubris, maka kita langsung ke Polda. Maka ketika itu baru dia dipanggil oleh orang Polda. Baru minta maaf. Kata bilang, kalian sudah kami maafkan, proses hukum tetap dijalankan. Alhamdulillah sampai sekarang ada lagi yang menghina Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dulu luar biasa. Kita beda hari raya saja dengan pemerintah. Dibilang kita ini, pemahaman kita ini melenceng dari syariat. Apa maksud melenceng dari syariat? Kalau kita yang ada di Indonesia ini harus mengikut umarah pemimpin. Itu mereka berkata begitu. Makanya Muhammadiyah ini sesat. Saya enak-enak jadi ngomong begitu. Udah kita proses secara hukum. Alhamdulillah kita proses secara hukum. Kita tidak kita memaafkan dia, tapi dia tetap menjalani hukum. Dan itu dia kita masukkan ke dalam penjara. Itu alhamdulillah sekarang ada lagi orang yang menghina Muhammadiyah. Itulah mereka. Anda Muhammadiyah atau Wahabi? Karena bagi Wahabi Muhammadiyah itu sesat. Siapa yang menyesatkan? Enggak ada orang Wahabi menyesatkan. Wong Muhammadiyah banyak bantuan dari Wahabi kok. Mungkin Wahabi yang salah itu. Anda sudah salah memahami Muhammadiyah. Wong yang mendirikan dakwah salaf di Indonesia ini Muhammadiyah kok. Corongnya itu Muhammadiyah. Anda lebih tahu saya orang Muhammadiyah ya. Saya orang Muhammadiyah. Paling ngerti sejarah Muhammadiyah.
Dulu yang menyesatkan Muhammadiyah itu tetangga sebelah. Iya. Dulu itu perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang membendung itu? Yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa coba? Anda paham nggak siapa coba orangnya? Apakah Wahabi yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Bukan, orang sebelah tuh. Tetangga kita. Itu yang mengkafirkan Muhammadiyah. Anda paham ya? Jadi jangan gitulah. Anda itu suka mengada-ngada. Nggak usah teriak-teriak Wahabi. Ya. Ya siapa yang menyesatkan Muhammadiyah siapa? Coba saya ingin tahu siapa. Anda nggak berani kan? Kalau cuma segelintir orang yang menyesatkan misalnya, loh bukan hanya itu dulu itu Islam Jemaah itu mengkafirkan semua ormas kok Anda diam? Oh nggak usah, baca saja siapa ya yang membendung Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah. Coba baca sejarah Muhammadiyah itu. Bagaimana Muhammadiyah ini dibendung kanan kiri pada waktu itu ya, sampai musolanya dibakar. Baca nggak ceritanya tentang musola dibakar itu, sampai dikafirkan. Baca itu baik-baik, siapa yang membakar? Apakah Wahabi yang membakar? Bukan, orang sebelah, tetangga. tetangga saya. Oh iya, saya kan menjawab. Biar jelaslah penonton, biar mendengar. Jadi biar tahu riwayat yang sebenarnya. Saya ini ahlinya ya soal Muhammadiyah dari A sampai Z itu sudah selesai semua dibaca. Dan saya ini ketua majelis tarjih cabang, ngerti nggak? Nah itu dia videonya. Kalau untuk Pak Idrus Romli ini ya mungkin sebagian besar Swaja ataupun Wahabi itu udah paham lah ya siapa Pak Idrus Romli ini. Jenakanya beliau, lucunya beliau, berilmunya beliau itu tertuang ketika dia ceramah ya. Dalam satu ceramah itu semua tertuang, walaupun beliau lucu dan jenaka tapi itu dibarengi dengan ilmu juga tentunya. Apalagi ketika beliau membahas tentang Wahabi, dia sangat jenius ya kalau dibilang, berretorika bagaimana Wahabi ini, sesatnya Wahabi ini gitu ya. Sampai-sampai beliau menghasilkan junior yang nggak kalah ekstrim ya dengannya. Ya itu yang di sebelahnya yang mengatakan kalau otak Wahabi ini cuma ditumit, nggak nyampe dengkul, ya kan nggak kalah ekstrim lah. Tapi parahnya lagi malah seperti ada kesan mengadu domba ya antara Wahabi dengan Muhammadiyah. Padahal mungkin sebagian besar orang juga udah paham siapa yang dari dulu itu paling aktif ya untuk mendiskreditkan Muhammadiyah ini. Ya termasuk di kampungku juga dulu. Ya seperti itulah yang bagaimana Muhammadiyah ini serasa terkucilkan gitu kan. Nah juga aku perhatikan dari gesturnya Pak Idrus Romli juga, dia sepertinya diam aja ya. Diam aja ketika juniornya itu membahas Wahabi dan Muhammadiyah. Ya mungkin Pak Idrus Romli juga udah tahu dan paham betul ya sejarah dulu bagaimana gesekan antara Muhammadiyah yang ya terdiskreditkan itu tadi di antara kelompok mayoritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah cabang tadi ya. Oke mungkin segitu aja, mudah-mudahan terhibur. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.